Hari yang dinanti-nanti akhirnya tiba. Di aula megah kampus, Nara, Ranti, dan Jojo duduk bersisian dengan perasaan yang bercampur antara gugup dan penuh harapan. Setelah perjuangan mereka menyelesaikan skripsi, mereka kini menunggu momen penting, pengumuman kelulusan. Aula dipenuhi dengan suara bisik-bisik para mahasiswa yang tak sabar menunggu giliran. Saat nama Nara, Ranti, dan Jojo dipanggil bergantian, ketiganya begitu antusias dengan tangan yang sedikit gemetar namun senyum lebar menghiasi wajah mereka. Mereka saling menatap, memberi semangat sebelum melangkah menuju panggung. Ketika surat kelulusan berada di tangan mereka masing-masing, rasanya dunia seakan melambat. IPK yang memenuhi syarat membuat ketiganya tersenyum lega, dan seketika suasana harum menyelimuti mereka. Setelah prosesi kelulusan usai, ketiga sahabat itu saling berpelukan erat. Bahkan Jojo yang biasanya paling suka bercanda, tak mampu menahan air mata kebahagiaannya. Kita berhasil, kita lulus guys. Kerja keras kita selama ini terbayar lunas. Setiap tawa, setiap air mata, ini semua hasil perjuangan kita bersama. Nara yang sama-sama terharu menatap kedua sahabatnya. Aku gak akan sampai sejauh ini tanpa kalian. Terima kasih sudah selalu ada, sudah mendukung dan selalu membantuku. Lulus bareng kalian itu yang paling penting. Di tengah suasana emosional itu, mereka tahu bahwa perjalanan yang mereka lalui bersama terasa lebih ringan karena ada dukungan satu sama lain. Di hari itu, tak hanya prestasi akademis yang mereka rayakan, tapi juga kekuatan persahabatan yang begitu berharga. Sekarang waktunya pesta, aku yang traktir. Suara tawa Jojo menggema di antara mereka, menandakan kesiapan mereka untuk menyambut babak baru dalam hidup dengan rasa optimisme yang tinggi. Di sudut lapangan kampus, Tirta berdiri sendirian, hatinya berdebar tak karuan. Hari kelulusan ini bukan hanya momen istimewa bagi Nara, tapi juga bagi dirinya. Tirta telah menyimpan sesuatu di hatinya selama ini, dan hari ini ia tak ingin lagi menyimpannya sendiri. Dengan langkah yang sedikit gemetar namun mantap, ia membawa seikat mawar di tangannya. Tirta berjalan menaiki podium menarik perhatian para tamu undangan. Ia meminta izin lalu berdiri tegap di depan kerumunan. Semua mata tertuju padanya, termasuk Nara yang mulai merasakan ada sesuatu yang besar akan terjadi. Tirta menarik nafas panjang, menatap Nara yang tengah tersenyum dari kejauhan. Hari ini adalah hari spesial, bukan hanya bagi kalian yang baru saja dikukuhkan, tapi juga bagi saya. Nara, sejak kita bertemu, kamu telah menjadi alasan aku ingin menjadi lebih baik. Kamu adalah inspirasiku. Nara yang awalnya hanya menyimak dari kejauhan tiba-tiba tertegun. Ia tidak menyangka Tirta akan mengungkapkan perasaannya dengan cara seberani ini. Dan hari ini, di hadapan semua orang di sini, aku ingin bertanya, maukah kamu berjalan bersamaku selamanya? Suasana aula mendadak hening. Semua mata tertuju pada Nara yang kini menatap Tirta dengan air mata yang mulai menggenang. Detik-detik terasa lambat, tapi senyum Nara perlahan mengembang, penuh kebahagiaan yang tak bisa ia tahan. Ia mengangguk pelan dan sorakan membahana memenuhi aula. Tirta melepaskan nafas lega. Ia segera turun dari podium dan mendekati Nara, memberikan seikat mawar untuk wanita yang telah bersedia menerima cintanya. Hari yang penuh euforia akhirnya berakhir, namun perasaan Nara tak bisa tenang. Meski kelulusannya dan cinta Tirta telah terungkap, ada sesuatu yang kosong dalam hatinya. Sebuah kerinduan mendalam pada sosok yang selalu ia rindukan, ibundanya yang telah tiada. Dengan segera Nara melajukan motor tuanya menuju makam ibunya, tempat yang selalu ia kunjungi saat perasaannya memuncak. Sesampainya di sana, Nara duduk di depan nisan. Matanya memandangi nama sang ibu yang tertulis dengan indah di atas batu nisan itu. Ibu, Nara sudah lulus, Bu. Akhirnya Nara bisa sampai di titik ini. Semua perjuangan yang Nara lakukan, Nara harap ibu bangga. Nara menghela nafas, membiarkan air mata mengalir pelan.
Tangannya dengan lembut menyentuh nisan seolah ingin merasakan kehadiran ibunya. Dan Tirta, Bu, dia bilang cinta sama Nara. Nara gak tahu apakah ini yang ibu inginkan, tapi Nara harap ibu setuju. Angin sore yang sejuk menyapu wajahnya, membawa ketenangan yang lembut. Nara tahu ibunya selalu ada bersamanya, meski hanya dalam doa dan kenangan. Setahun setelah kelulusan, hidup ketiga sahabat ini berubah secara dramatis. Keputusan Ranti untuk mengejar mimpinya di dunia modeling telah membuahkan hasil yang luar biasa. Kini wajahnya tidak hanya menghiasi majalah-majalah ternama, tapi juga terpampang besar di papan reklame kota-kota besar. Ranti menjadi nama yang dikenal, dicintai karena pesona naturalnya dan profesionalisme yang tak tergoyahkan. Dunia modeling memang tidak mudah, jadwal padat, kompetisi ketat, dan tekanan untuk selalu tampil sempurna menjadi bagian dari keseharian Ranti. Namun di balik semua itu, ia menikmati setiap detiknya, berpose di depan kamera, mengenakan koleksi desainer ternama, dan tampil di catwalk internasional membuatnya merasa hidup. Bagi Ranti, dunia ini adalah panggung, di mana ia bisa menunjukkan siapa dirinya. Sementara Jojo yang selalu dikenal dengan ide-ide kreatifnya kini menjalani kehidupan yang ia impikan. Setelah setahun bekerja keras, Jojo telah mencapai kesuksesan sebagai desainer grafis di sebuah perusahaan besar. Setiap proyek yang ia sentuh selalu memiliki ciri khas unik yang mencerminkan kepribadiannya yang dinamis dan penuh warna. Sejak masa kuliah, Jojo sudah menunjukkan bakatnya dalam seni visual. Kini di dunia profesional, ia menjadi salah satu desainer grafis yang paling dicari. Ide-ide briliannya kerap kali membawa perusahaan tempatnya bekerja memenangkan berbagai penghargaan dalam bidang desain dan branding. Meski dikelilingi oleh tekanan dan tuntutan industri kreatif, Jojo selalu berhasil menciptakan karya-karya yang memukau dengan caranya sendiri. Namun di balik kesuksesannya, Jojo tetaplah sosok yang rendah hati dan selalu ingat pada akar persahabatannya dengan Nara dan Ranti. Namun jalan Nara sedikit berbeda. Setelah setahun bekerja di perusahaan besar, Nara memutuskan untuk berhenti. Bukan karena tidak menyukai pekerjaannya, tapi karena hatinya tertuju pada bakery kecil yang mereka bangun di teras rumahnya, yang ia rintis bersama Bik Lasmi, pengasuh yang sudah seperti ibu kedua baginya. Bakery itu meski kecil memiliki kenangan yang mendalam. Setiap hari Nara dan Bik Lasmi bekerja keras membuat roti, bersama dengan cinta dan dukungan dari Tirta, yang meskipun sibuk tetap setia mendukungnya. Nara menjalani hari-harinya dengan semangat baru. Nara berdiri di depan toko kecilnya, Bakery Lasmi. Matanya menerawang menembus kaca etalase yang dipenuhi roti-roti segar. Aroma manis adonan yang dipanggang memenuhi udara, mengingatkannya pada setiap kenangan masa kecil yang ia habiskan bersama Bik Lasmi. Bakery ini bukan hanya sebuah usaha. Tempat ini adalah bukti nyata perjuangan dan cinta yang diwariskan dari ibunya, yang sayangnya tak sempat melihatnya tumbuh besar. Dulu di dapur rumah sederhana mereka, ibunya dan Bik Lasmi bekerja keras untuk menyiapkan roti demi menyambut kelahirannya. Kini bakery itu menjadi warisan tak ternilai yang terus ia jaga. Setelah setahun bekerja di perusahaan besar, Nara menyadari bahwa kemewahan dan kesuksesan di dunia korporat tidak bisa menandingi kedamaian yang ia rasakan saat membuat roti. Setiap potongan adonan yang dibentuk oleh tangannya seolah menghubungkannya kembali dengan ibunya. Dengan masa-masa ketika hidup hanya tentang bertahan dan berharap. Keputusan untuk berhenti dari pekerjaannya bukanlah hal yang mudah, tapi hatinya tak pernah salah. Ia tahu disinilah tempatnya. Bakery kecil itu telah membantu menghidupi Nara dan Bik Lasmi sejak ia kecil. Sejak ibunya meninggal, Bik Lasmi mengambil alih peran sebagai ibu kedua, merawat dan membesarkan Nara dengan penuh cinta. Bersama mereka membangun toko ini dari bawah, dari roti pertama yang dijual dengan penuh harapan hingga menjadi tempat yang dikenal dan dicintai oleh banyak orang. Kini setiap harinya Nara menjalani rutinitas yang jauh lebih sederhana namun penuh makna.
Dengan Bik Lasmi di sampingnya, mereka bekerja bahu-membahu. Dan meski Tirta kekasihnya kerap disibukkan dengan pekerjaannya sendiri, dia selalu hadir dengan dukungan tanpa syarat, memastikan Nara tahu bahwa dirinya tidak sendirian dalam perjalanan ini. Bakery ini bukan hanya sekedar bisnis, tapi juga perwujudan dari harapan, perjuangan, dan cinta yang diwariskan turun-menurun. Bagi Nara, tempat ini adalah simbol dari semua yang telah ia lalui. Dan disinilah ia akhirnya menemukan kebahagiaan sejati. Di antara tepung, adonan, dan cinta yang selalu menghangatkan hatinya. Meski jalan yang ia pilih berbeda, Nara tahu bahwa ia berada di jalur yang benar. Jalur yang penuh cinta, kenangan, dan harapan untuk masa depan.